Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma yubtawaina al-'izzata li ghairihi adallana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Summa amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Kaniliti, yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya untuk kita semua, sehingga sampai detik ini, di hari yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita semua di rumah Allah ini senantiasa diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk kategori dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadisnya yang sahih, tidaklah seorang yang berkumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, lalu kemudian mereka itu yatluna kitaballah, mereka senantiasa membaca, mempelajari, mentadabburi kitab Allah. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah pada mereka, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan tidak hanya itu, Allah pun akan menyebut-nyebut mereka di sisinya, di sisi para malaikatnya yang luar biasa. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang sejati, hamba-hamba yang senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, uswah kita, suri tauladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga tak lupa kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf sebelumnya pada semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya ini kurang lancar, kurang fasih kalau dengan berbahasa Jawa. Ngapunten sadèrèngé panggih. Memang saya ini aslinya dari Jawa. Jadi saya ini dari Jawa Timur. Bapak saya itu dari Gresik dan ibu saya itu dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi kecilnya lahir itu di Mekah. Jadi memang orang tua pada saat itu
pernah di Mekah selama 7 tahun. Nah, saya kebetulan qadarullah numpang lahir di sana, Bapak Ibu. Jadi selama 4 tahun saya kecil itu di Mekah. Sejak kecil terbiasa pakai bahasa Arab meskipun itu bukan bahasa resmi, pakai bahasa Arab pasaran. Kemudian kembali ke Indonesia, itu sekolah TK, terus setelah itu langsung di pesantren. Nah, sehingga saya itu di rumah ataupun di tempat kampung itu nggak lama, hanya setahunan. Terus kemudian sejak itu langsung di pesantren. Pesantren itu pindah-pindah sampai sekitar 11 tahun, Pak. Nah, sehingga saya itu kadang bahasa saya itu untuk Jawanya di samping nggak lancar, kemudian kadang tercampur dengan bahasa Jawa yang lain. Nah, apalagi saya setelah nikah dapat orang Jawa tapi yang bagian Tegal. Nah, jadi campur-campur, Jawa Timur, Jawa Tengah bagian ini Tegal itu kan ngapak. Tambah lagi saya domisili di Solo, ini kan Jawanya lebih halus, Pak. Nah, kadang saya bingung istilah-istilah ini dari beberapa dialek itu, Pak. Jadi mohon dimaklumi. Kalau saya namanya tadi seperti yang disebut oleh moderator, biasa dipanggil dengan Hisham, Pak. Ya. Nah, itu perkenalan secara singkat mohon panggil. Nah, kemudian saya pada kesempatan kali ini diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang untaian nasihat, ya, mutiara nasihat daripada Luqman Al-Hakim. Tentu kita semuanya sering mendengar nama Luqman Al-Hakim. Bahkan Luqman Al-Hakim ini disebut di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan sebagai nama surat. Nah, ini artinya menunjukkan bagaimana keistimewaan dan keutamaan daripada seorang Luqman Al-Hakim. Kenapa? Karena kalau seandainya Luqman Al-Hakim itu bukan orang istimewa, bukan orang yang memiliki banyak keutamaan, maka niscaya nggak mungkin disebut di dalam Al-Quran, apalagi dijadikan sebagai nama surat. Ya. Nah, kenapa kemudian beliau itu juga disebut dengan Luqman Al-Hakim? Nama asalnya itu Luqman, tapi kenapa kemudian dikasih embel-embel Al-Hakim? Ya, Al-Hakim itu sebenarnya bukan nama, tapi banyak orang itu memberikan nama untuk anak-anaknya dengan Luqman Al-Hakim, ya, karena memang harapannya supaya seperti Luqman yang ada disebutkan di dalam Al-Quran ini, ya. Jadi Al-Hakim itu kalau diartikan secara bahasa kita, ya, sederhananya adalah orang yang bijaksana, ya, orang yang hikmah. Kenapa beliau kemudian dijuluki dengan Al-Hakim? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hikmah kepadanya sehingga beliau kemudian dijuluki dengan Al-Hakim. Kenapa? Karena beliau dikaruniakan hikmah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya maksud daripada hikmah itu? Apa yang dimaksud daripada al-hikmah? Nah, banyak sekali definisi ataupun pengertian dari para ulama terkait hikmah ini, ya. Di antaranya yang sering kita dengar, ya, hikmah itu adalah wad'u syai'i fi mawadhihi, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu salah satu makna hikmah. Nah, ada juga satu pengertian ataupun definisi pengertian tentang hikmah itu adalah apa yang disebutkan oleh Imam Malik, ya, kemudian juga Imam Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir, yang kemudian pengertian ataupun definisi hikmah ini dikatakan sebagai definisi yang terbaik
menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, bagaimana menurut beliau? Kata beliau bahwa al-hikmatu hiya ma'rifatul haqqi wal amali bihi. Hikmah itu hakikatnya adalah mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Ya, jadi bukan hanya kita tahu itu baik, bukan hanya kita tahu itu benar, tapi juga harus ada upaya untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena nggak setiap orang yang tahu benar itu dia pasti mau mengamalkan. Bahkan dia tidak mau mengamalkan. Ya, jadi misalkan kalau di zaman dulu, ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ya Abu Thalib itu kan termasuk orang yang tahu, sangat paham bahkan tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi kemudian kenapa beliau tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bahkan beliau itu berjasa di dalam membela, melindungi, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini yang namanya apa? Dia itu tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tahu bahwa ponakannya itu, ya apa yang ada pada ponakannya itu benar. Tetapi kenapa beliau tidak mengikutinya? Tidak mengikuti risalahnya, tetapi mendukung. Ya, bahkan Abu Thalib ini ketika di akhir-akhir wafatnya, menjelang wafatnya, yaitu di sekelilingnya itu kan terdapat pembesar-pembesar tokoh Quraisy, ya. Jadi ada Abu Lahab, ya, kemudian Abu Jahal, terus kemudian pembesar-pembesar tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Semuanya itu berada di sekeliling Abu Thalib. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menginginkan supaya Abu Thalib itu sebelum wafat, beliau itu supaya mau bersyahadat. Ya, kenapa? Harapannya supaya beliau itu selamat di dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku. Ya, kalau bahasa sekarang kita apa, kalau dalam bahasa Solonya mungkin Pak D, ya Pak. Pak D atau Pak Le. Pak Le atau Pak D. Qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, suatu ucapan yang nanti di hari kiamat itu akan aku jadikan sebagai hujah di hadapan Allah, sebagai argumen dasar, ya, landasan untuk menguatkanmu nanti di hari kiamat. Maka akhirnya karena di sekelilingnya itu pembesar-pembesar tokoh kafir Quraisy, dan Abu Thalib ini juga termasuk pembesar tokoh kafir Quraisy, dia kemudian menoleh, ya, ke kanan ke kiri. Lalu kemudian para pembesar tokoh kafir Quraisy itu mengatakan, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati ibni Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu benci terhadap agama yang dibawa oleh Abdul Muttalib? Artinya agama nenek moyang kita. Maka akhirnya tidak lama dia pun mengiyakan. Dan kemudian famata alal kufri, kemudian dia mati di atas kekufuran, waliyadzubillah. Ya. Nah, ini kemudian Rasulullah itu sangat sedih sekali terkait pamannya itu. Kenapa? Karena bertahun-tahun pamannya itu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwanya dan sangat berpengaruh, ya, dengan eksistensi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Ya, jadi bahkan seorang nabi, seorang rasul, sebaik-baik rasul, sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia,
itu pun ternyata beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri, orang yang terdekat, ya, termasuk di antara orang terdekat Rasulullah SAW. Kemudian makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ya menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak mampu, tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Ya, artinya apa? Bahwa hidayah ini mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk, ya, bahkan para nabi, para rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dicintai. Ya, meskipun itu bahkan pasangannya ataupun anaknya, orang tuanya, ya, kakeknya ataupun pamannya, itu semuanya tidak akan bisa diberi hidayah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian lanjutan daripada pengertian hikmah tadi, ya, yang pertama tadi ma'rifatul haqqi wal amali bi, yaitu senantiasa mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Lalu kemudian apa? Wal isabatu fil qauli wal amal, dan senantiasa ya bertepatan atau sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini termasuk di antara makna hikmah. Jadi hikmah itu adalah mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkannya dan bersesuaian, ya, antara ucapan dan perbuatan. Karena enggak setiap orang itu selalu sinkron antara ucapan dan perbuatannya. Ucapannya baik, apa yang keluar dari lisannya baik, tapi ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, suka berbohong, suka berdusta. Ya, lalu kemudian dia bahkan terkadang ucapannya itu indah, tapi ternyata kelakuannya bejat. Ya, waliyadzubillah. Nah, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang seperti itu. Nah, maka kemudian kata beliau wala yakunu illa bifahmil Quran wa hadza la yakunu illa bifahmil Quran wal fiqhi fi syara'il Islam wa haqa'iqil iman. Nah, ini semuanya ya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada pada seseorang kecuali dia itu harus memahami Al-Qur'an, ya. Lalu kemudian juga memahami fikih terkait syariat Islam, ya, dan juga hakikat daripada iman. Nah, ini ya tentang hakikat ataupun daripada pengertian hikmah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih sosok Luqman Al-Hakim itu kok bisa kemudian namanya itu harum, ya, kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahkan kemudian dijadikan sebagai nama surat di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian bahkan dalam banyak riwayat Luqman Al-Hakim ini dicintai oleh banyak orang, ya, bahkan rumahnya itu seringkali di depannya itu banyak orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang berdesak-desakan demi apa? Demi mendengarkan kata-kata hikmah yang keluar dari lisannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sosok Luqman Al-Hakim itu? Apakah dia itu memiliki sosok seperti layaknya raja, ya, atau seorang tokoh public figure misalkan, atau pejabat yang mentereng, ya? Ternyata kalau kita lihat beberapa riwayat terkait sosok Luqman Al-Hakim ini, sebenarnya secara status sosialnya itu biasa, ya, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, itu disebutkan oleh sebagian ulama, ya, diantaranya riwayat dari Mujahid. Kana Luqmanul Hakimi abdan Habasyan. Luqman Al-Hakim ini adalah seorang hamba budak, ya, dari Habasyi. Habasyi itu Ethiopia, ya, ataupun Afrika, ya, masuk dalam atau di negara Afrika.
Terus kemudian apa? Ghalidha syafatain, memiliki bibir yang tebal. Nah, ini secara apa? Sifat-sifat secara fisiknya. Musaffahul qadamain, ya. Musaffahul qadamain. Apa kakinya itu, ya, itu pecah-pecah. Ya, artinya secara fisiknya Luqman Al-Hakim ini bukan orang yang apa gagah, tampan, kemudian putih, bersih, ya. Ternyata beliau itu secara fisiknya itu bahkan sederhana, ya, atau bahkan mungkin bisa dikatakan mungkin di bawah standar. Kenapa? Bukan termasuk kategori orang yang ganteng, bukan termasuk orang yang bagus perawakannya. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat lain, yaitu disebutkan kana Luqmanu 'abdan aswada 'azimus syabatan. Luqman itu adalah seorang hamba sahaya dan dia itu berwarna kulit hitam, ya. Kemudian kakinya itu pecah-pecah, ya. Terus kemudian disebutkan ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa dia itu adalah seorang tukang kayu, ya. Jadi profesinya itu tukang kayu. Meskipun riwayat yang lain menyebutkan dia adalah seorang penjahit. Ada juga yang menyebutkan dia itu adalah pengembala kambing. Nah, ini mungkin bisa jadi dalam kehidupan beliau itu memang memiliki beberapa profesi, ya mungkin kan berganti-ganti, ya. Tapi intinya beliau itu bukanlah orang yang sangat istimewa secara status sosialnya, ya. Kemudian secara fisiknya bukan orang yang sangat tampan ataupun sangat ganteng atau sangat gagah, ya. Orangnya biasa-biasa saja. Tapi kenapa kemudian dia itu dicintai dan ucapan-ucapannya ini penuh hikmah dan kemudian mudah diterima oleh manusia di zamannya. Jadi hampir nggak ada satupun orang yang membencinya. Padahal secara perawakan, secara fisik itu kan kurang enak dipandang, Pak ya. Jadi bukan termasuk orang yang cakep ataupun ganteng atau tampan atau gagah. Ya, kalau disifatkan tadi kan hitam, bibirnya tebal, kemudian kakinya pecah-pecah, ya. Terus kemudian apalagi profesinya pun tukang kayu. Nah, kira-kira orang yang seperti itu termasuk orang yang terpandang nggak Pak? Kalau secara fisik biasa nggak? Biasa, bukan istimewa. Tapi kemudian kenapa kok bisa dia itu sangat dihormati? Ya, sangat disegani dan bahkan manusia, masyarakat di zamannya itu mereka sampai berdesak-desakan, sampai antri di depan rumahnya itu demi untuk mendengarkan nasihat-nasihat ataupun mau'idhah ataupun untayan mutiara hikmah yang keluar dari lisannya. Nah, suatu hari pernah ya ditanyakan, jadi dia ini pernah bertemu dengan salah seorang temannya, teman kerja, ya pernah satu profesi begitu ya. Dia pernah bertemu terus heran. Jadi dia sampai bertanya, "Anta Luqman, anta abdu Banil Hasan. Apakah engkau seorang yang bernama Luqman? Apakah kamu dari hamba dari suku Bani Hashas?" Ya, dia menjawab, "Iya, na'am." Kemudian sampai ditanya lagi, "Anta ra'il ghanam, apakah dulu kamu itu seorang pengembala kambing?" Dia menjawab, "Na'am, iya." Terus kemudian sampai dia heran lagi, "Antal aswad, apakah kamu itu yang dulu dijuluki sebagai aswad, orang yang berwarna kulit hitam?" Ya. Maka akhirnya dia menjawab, "Amma sawadi fadhairun." Kalau hitamnya warna kulitku itu sangat jelas, ya kamu sendiri sudah lihat. Artinya saya ini sudah memang takdirnya berwarna kulit hitam, ya. Lalu kemudian dia menanyakan, "Famal ladzi yu'jibuka min amri?" Apa yang menyebabkan kamu itu heran sama aku? Kok sepertinya kayak kagum atau takjub ya dengan kondisiku. Maka akhirnya temannya ini menjawab, "Wat'un nasi basataka." Saya tuh heran kok banyak masyarakat itu ya suka berkumpul denganmu. Ya. Artinya mereka itu
mencintai kamu, padahal kamu itu secara fisik saja seperti itu, ya, bukan termasuk orang yang tampan, ya. Lalu kemudian apa? Wa ghasyiyahum babaka, dan mereka bahkan sampai rela antri di depan rumahmu, di depan pintu rumahmu, ya, mereka sampai rela untuk berkumpul, ya, kemudian berdesak-desakan di depan pintu rumahmu, ya. Lalu kemudian dia menyebutkan waridhum biqaulika, dan herannya mereka pun ridho, menerima dengan apa yang engkau sampaikan, ya. Maka akhirnya apa jawaban Luqman Al-Hakim? Al-Hakim ini kemudian memberikan sebuah tips, ya, agar supaya kalau kamu ingin dicintai oleh banyak orang, kemudian mereka rela menerima dengan apa yang kamu sampaikan, ya, maka dia menjawab, ya abna akhi, ya bena akhi, in sawaita ila ma aqulu laka kunta kadzalik. Wahai anak saudaraku. Ya, ini istilahnya satu kehormatan, ya. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau ingin memuliakan seseorang itu, wahai anak saudaraku atau wahai anak pamanku, ini dalam rangka untuk menghormati, ya. Nah, dia menyebutkan kalau kamu mau mendengarkan apa yang aku sampaikan, maka insya Allah kamu nanti bisa seperti aku, ya. Artinya nanti pasti banyak orang yang suka denganmu, kemudian mereka pun akan simpati denganmu, dan mereka pun pasti mau menerima apa yang kamu sampaikan. Nah, maka kemudian Luqman Al-Hakim ini memberikan beberapa tips. Di antaranya apa kata beliau? Yang pertama di antara tipsnya itu adalah ghaddi basari. Aku senantiasa menundukkan pandanganku. Nah, ini yang terkadang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata ini yang menyebabkan sosok Luqman Al-Hakim itu dia itu menjadi orang yang hebat, menjadi orang istimewa, yang dimuliakan Allah, bahkan dihormati manusia di zamannya, ya. Beliau itu salah satu tipsnya adalah apa? Yaitu ghaddi basari. Aku senantiasa menundukkan pandangan. Maksudnya apa menundukkan pandangan? Yaitu menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Ya, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin supaya mereka itu mau menundukkan pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Nah, ini ternyata salah satu tipsnya adalah menjaga pandangan. Ya, menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini salah satu tips yang beliau sampaikan, ya. Nah, sehingga terkait hal ini ada sebagian ulama salaf terdahulu menyampaikan man ammara dhahirahu bittiba'i sunnah. Barang siapa yang penampilannya, ya, secara lahiriahnya itu dia senantiasa mengikuti sunnah Nabi, lalu kemudian wabatinuhu bidawamil muraqabah, kemudian hatinya itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghadda basarahu anil maharim, dan senantiasa menundukkan pandangannya dari yang diharamkan, maka kata mereka, ya, kata sebagian ulama salaf, lam tukhti lahu firasatahu, ya, maka firasatnya itu dia tajam, ya, tidak mungkin salah. Nah, ini kalau orang yang senantiasa berusaha untuk menundukkan pandangan, dia itu biasanya memiliki firasat, ya, firasat yang tajam, dan firasatnya nggak mungkin salah. Ya, ini kelebihan orang-orang yang senantiasa menundukkan pandangannya. Nah, kemudian yang kedua apa? Kata beliau adalah waqafi lisani. Aku senantiasa menjaga lisanku, ya, menjaga omongannya, menjaga ucapannya, ya, jangan sampai menyakiti saudaranya, ya. Kenapa? Ternyata
menjaga lisan ini meskipun terkesan sederhana, tapi bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam neraka. Nah, sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, ala ukhbirukum bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah aku beritahukan kepada kalian ya tentang pokok urusan agama ini dan juga tiangnya agama ini ya dan puncak yang tertinggi dalam agama ini. Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, tentu kami mau. Maka kemudian kata Nabi apa? Ra'sul amri al-Islam. Ya. Pokok urusan agama ini adalah Islam, yaitu seseorang memeluk Islam. Yang kemudian yang kedua apa? Wa amuduhu as-shalah. Tiangnya agama ini adalah salat. Nah, maka disebutkan dalam riwayat lain ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia itu seolah-olah merobohkan agamanya. Ya, nah ini pentingnya salat Pak. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesabaran, diberi ketabahan dan keistiqomahan untuk bisa menjaga sholat 5 waktu kita semuanya. Hingga nantinya mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian kata Nabi, wadirwatu sanamihi al-jihad ya, dan puncak tertingginya di dalam agama ini adalah jihad. Nah, kemudian kata Nabi apa? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli ya. Maukah aku beritahu kepada kalian tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu? Maka para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka kata Nabi, beliau ya memegang lisannya ya. Kata beliau apa? Kufa alaika hadza. Tahan lisanmu ini. Maksudnya apa? Jaga lisanmu ini. Sampai akhirnya sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita itu nanti akan disiksa? Kita akan diadab disebabkan apa yang kita ucapkan. Maka akhirnya kata Nabi apa? Sakilatka ummuka ya Mu'ad ya. Alangkah sedihnya ibumu wahai Mu'ad. Ini maksudnya apa? Sebagai apa? Peringatan kepada Mu'ad. Ya, intinya bahwa manusia itu kemungkinan ya berpotensi diadab ketika dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka kata Nabi apa? Wa hal yakubun nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim ya. Bukankah manusia itu dilemparkan ke neraka ya dengan wajah yang tersungkur tidak lain disebabkan karena hasil panen dari apa yang mereka ucapkan ketika ucapannya itu tidak baik, ucapannya itu tidak benar, maka menyebabkan dia itu tersungkur ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini ya tips yang kedua dari seorang sosok Luqman Al-Hakim adalah menjaga lisan. Ya, jadi menjaga lisan ini penting. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaklah dia diam. Itu lebih baik. Ya, karenanya disebutkan dalam salah satu pepatah syair, as-sumtu hikmatun. Ya, diam itu adalah hikmah. Jadi daripada kita itu merocos nggak jelas, ya, ngomong ngalor ngidul nggak jelas, maka lebih baik itu diam. Ya. Diam itu disebutkan juga dalam pepatah Indonesia, diam itu emas. Ya. Jadi lebih baik diam daripada nggak bisa mengatakan yang baik. Ya. Nah kemudian yang ketiga, ya salah satu tips dari sosok Luqman Al-Hakim itu adalah yang berikutnya, wa'ifatu tu'mati. Ya, dia senantiasa menjaga makanannya. Nah ini penting Pak ya. Jadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seorang muslim itu adalah menjaga makanan. Bukan berarti kemudian makanannya kita jaga supaya nggak direbut orang lain.
tapi maksudnya menjaga kehalalannya. Ya, apa yang kita makan ini apakah halal atau tidak? Ya, mungkin makanannya secara zatnya halal, tapi hasil dari yang kita makan itu apakah dari sumber yang halal ataukah syubhat ataukah haram. Nah, ini penting sekali karena ini menjadi tolak ukur kebaikan ataupun keburukan seseorang. Ya. Jadi bahkan Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ya, menceritakan tentang seorang lelaki, ya. Summa dzakara rajulu yutilu safar. Rasulullah menyebutkan tentang seorang lelaki yang mengadakan perjalanan yang cukup panjang, ya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, ya. Dia ini menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya, rambutnya kusut, ya. Kemudian mengatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Dia meminta kepada Allah dengan berbagai permohonan, ya, minta hajatnya, berbagai hajatnya. Maka akhirnya kata Nabi apa? Kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, ya. Kemudian wa masyrabuhu haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya. Sementara makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Lalu bagaimana doanya itu bisa dikabulkan oleh Allah kalau dia itu dipenuhi dengan barang yang haram? Ya, jadi doa seseorang itu akan tertolak. Dia tidak akan bisa dikabulkan oleh Allah kalau di dalam dirinya itu dipenuhi dengan barang-barang haram. Ya. Pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Ya, atau mungkin HP-nya juga haram. Ya. Hasil dari korupsi misalkan, waliyadzubillah, dipakai untuk naik haji, ya nggak ada gunanya. Jadi percuma orang itu berkali-kali naik haji, umroh, tapi dari hasil yang haram, hasil menipu umat, menipu rakyat, menipu masyarakat, ya. Lalu kemudian atau menipu dalam jual beli, ya, mendolimi orang lain, suka menyakiti orang lain. Nah, ini nggak ada gunanya kalau hartanya itu ternyata dari sumber yang haram. Nah, pernah ada salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya, an akuna mustajabad da'wati. Wahai Rasulullah, doakanlah aku supaya doaku itu mustajab. Nah, ini Pak, jadi ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah supaya didoakan, doanya itu mustajab. Nah, kan jarang-jarang orang yang minta doa seperti ini, Pak. Maka akhirnya apa kata Nabi? Ya. Atib mat'amaka takun mujabad da'wati. Perbaikilah makananmu, maksudnya jaga makananmu itu. Ya, makanlah yang halal. Maka niscaya doamu itu pasti mustajab. Nah, artinya apa? Kalau harta kita itu halal, tidak tercampuri yang syubhat, apalagi yang haram, maka insya Allah kemungkinan besar doa kita itu berpotensi mustajab. Yang penting kita doanya itu ikhlas, semata-mata karena Allah, kemudian hanya meminta kepada Allah, kemudian juga berdoanya di waktu-waktu yang mustajab. Ya, misalkan di tengah malam, ya, di waktu sholat tahajud, setelah sholat tahajud, di waktu misalkan dalam sujud, ya, ketika waktu sholat, ya, sholat sunnah ataupun sholat wajib, ya, atau misalkan doa-doa yang lainnya, ya, antara azan dan iqamah, itu kan termasuk waktu-waktu yang mustajab, ya, dan yang lain-lain. Itu banyak sekali waktu-waktu yang mustajab. Maka insya Allah doa kita itu akan mustajab kalau misalkan harta kita itu, ya, terjamin halal, tidak tercampuri yang syubhat ataupun yang haram. Nah, mungkin inilah, ya, yang bisa saya sampaikan karena ini waktunya sudah mau berakhir, ya. Jadi mudah-mudahan sedikit
untayan nasihat dari sosok Luqman Al-Hakim ini menjadikan kita lebih bersemangat di dalam beribadah. Lalu kemudian kita juga introspeksi diri ya terhadap apa yang selama ini kita telah lakukan ya. Kalau misalkan ada kekurangan ya, ada hal-hal yang tidak baik dari apa yang telah kita lakukan semua di waktu-waktu yang lalu, maka marilah kita perbaiki ya sejak dini ya, secepat mungkin, dan kemudian kita amalkan ya. Di antara nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim ini tadi ya, di antaranya menentukan pandangan, kemudian menjaga lisan ya, kemudian yang ketiga tadi adalah apa? Menjaga makanan ya, maksudnya menjaga harta kita itu jangan sampai tercampuri dengan yang syubhat ataupun yang haram. Nah, baik, kita ajukan sampai sini, dan sebelum kita akhiri, mari kita doa. Ya, saya berdoa kemudian nanti diaminkan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan. Ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalal wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.